Ketika pada bulan Ramadan ini berlalu begitu saja, bulan ini bulan yang sangat luar biasa, bulan yang dimana diistijabah segala doa, bulan yang dimana surga dibuka pintu lebar-lebar, neraka ditutup pintu rapat-rapat, dan juga daerah-daerah perbatasan pada hari ini tidak kalah juga pentingnya ditutup rapat-rapat. Bukan saja neraka ditutup rapat-rapat, di perbatasan-perbatasan juga ditutup rapat-rapat pada hari ini. Surga dibuka lebar-lebar. Oke, ya, bismillah. Siap. Siap Pak Ketua. Si Dedi kayak oh, mandarin apa? Mantap, mantap. Video sabar. Apa ini? Mana ketua? Datang terus sakit nanti Bagaimana menyampaikan kepada kita bersama bahwa pada malam hari ini ada safari Ramadan dari Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Singkil. Berkebetulan juga pada malam hari ini di Masjid Miftahul Jannah ini diadakan Lailatul Quran. Oleh sebab itu mengharapkan kepada Bapak beserta tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PGRI Kabupaten Singkil yaitu Pak M. Najur diwakilkan oleh Bapak Baihaqi. Kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, selawat dan salam kita panjatkan kena haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus masjid yang mulia ini, Pak Imam. Yang saya hormati jamaah salat Isya dan tarawih yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Muhammad Najur MPD bersama rombongan yang telah berhadir di masjid yang mulia ini. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan sebuah keajaiban, di mana bulan yang katanya bulan yang penuh dengan amal dan pahala yang bisa kita raup di bulan suci Ramadan ini. Kemudian di bulan ini pula kitab suci umat Islam diturunkan, dan ternyata di zaman yang begitu canggih ini ayat-ayat suci Al-Quran kalau dibaca bisa menuju kepada kecerdasan otak manusia. Ini hasil penelitian orang-orang Yahudi. Jadi luar biasa Allah memberi rahmat kepada kita. Bapak Ibu yang berbahagia, Persatuan Guru Republik Indonesia yang pada kesempatan ini melakukan safari Ramadan di masjid yang mulia ini dalam rangka bagaimana kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita dan juga bisa mencerdaskan generasi-generasi kita dalam membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Dan nantinya kita akan diisi ceramah nuzul Quran oleh Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Ustadz Hambali Sinaga, yang mana beliau juga adalah latar belakangnya adalah guru. Lebih spesifik beliau juga menangani pesantren, melatih kader-kader
Islam. Hari ini bersama kita, beliau tampil sebagai kader PGRI untuk memberikan ceramah kita pada malam ini. Demikian saja kata-kata sambutan dari Ketua PGRI yang saya wakili. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba khufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba khufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di malam yang mulia ini, malam yang penuh dengan kesejukan, baru saja kita selesai berbuka puasa di hari yang ke-26 memasuki malam ke-27 Ramadan 1442 Hijriah. Selesai salat Isya, kita berhenti sejenak untuk melaksanakan acara peringatan Nuzulul Quran dari pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Aceh Singkil. Nikmat inilah yang terus menerus kita camkan di dalam diri kita, sehingga membawa kita nanti menjadi insan yang sempurna dan ketakwaan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan kepada seorang nabi dan rasul, khataman nabiyyin, imam rusul, yang telah berhasil merubah pola fikir peradaban manusia dari kaum jahiliyah, dibawa kita kepada umat-umat yang berilmu pengetahuan, sehingga kita mengenal siapa sesungguhnya Tuhan yang hak, Allahu Rabb, Tuhan Rabbul Izzat, yang telah memberikan kepada kita kesehatan pada malam ini dan kesempatan pada bulan ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini tidak ada lagi bersama kita, sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan Bapak pengurus masjid, pengurus syarak daripada Masjid Miftahul Jannah, Imam Khatib Bilal. Gitu juga sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Ketua PGRI Kabupaten Aceh Singkil, saudara kami Pak Muhammad Nazur. Begitu juga Sekretaris Pak Baihaqi dan seluruh pengurus, baik pengurus di kabupaten maupun pengurus di kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Salam hormat dan kemuliaan kami kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang sangat berbahagia kepada kita. Hitungan hari lagi Ramadan akan selesai meninggalkan kita untuk tahun ini.
ketika Ramadan sudah selesai meninggalkan kita, terasa atau tidak terasa, diakui atau tidak diakui, diucapkan atau tidak terucap, begitu Ramadan selesai meninggalkan kita, ada dua perasaan muncul ketika itu di dalam diri kita masing-masing. Perasaan yang pertama, timbul perasaan gembira. Kenapa kita bergembira? Mulai start awal Ramadan, satu hari Ramadan, malam satu Ramadan, sampai ini malam yang ke-27, kita sudah mengisi lembaran-lembaran Ramadan. Kita isi dengan nilai-nilai amal-amal soleh. Kita gembira, kita berhasil. Ketika pada bulan Ramadan ini berlalu begitu saja, bulan ini bulan yang sangat luar biasa, bulan yang dimana diistijabah segala doa, bulan yang dimana surga dibuka pintu lebar-lebar, neraka ditutup pintu rapat-rapat, dan juga daerah-daerah perbatasan pada hari ini tidak kalah juga pentingnya ditutup rapat-rapat. Bukan saja neraka ditutup rapat-rapat, di perbatasan-perbatasan juga ditutup rapat-rapat pada hari ini. Surga dibuka lebar-lebar. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bisa menjamin Ramadan tahun yang akan datang masih bisa bersama kita. Bukan karena usia kita masih muda, bukan karena usia kita masih, badan kita masih sehat, pikiran kita masih cerdas, tubuh kita masih kuat. Itu tidak ada satu penghalang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Jamaah salat Isya menjelang salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bercerita tentang nuzulul Quran, nuzulul Quran, nuzul itu artinya turun. Berarti ada ketinggian, Al-Quran itu turun pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun Al-Quran dari Allah, Al-Quran diturunkan oleh Allah pertama sekalinya di satu tempat yang bernama Lauhil Mahfuz. Berapa lama Allah turunkan Al-Quran dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz? Wallahu a'lam. Dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan ini Al-Quran ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit yang dekat dengan bumi, secara sekaligus 6.666 ayat, mulai dari Al-Fatihah sampai Suratun Nas diturunkan oleh Allah sekaligus. Dari Baitul Izzah, Sama'ud Dunya diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Berapa lamanya Bapak Ibu? 23 tahun lebih kurang. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia beliau pertama menerima ini Al-Quran, beliau berusia 40 tahun. Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala berusia 63 tahun. Berarti lamanya Al-Quran itu turun 23 tahun. 23 tahun, 40 tahun usia Nabi menerima wahyu. Usia 40 tahun dia diberikan oleh Allah kepercayaan
diangkat ketika itu menjadi nabi dan rasul, dibaiat oleh Allah melalui malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Ini artinya apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Kita mesti selalu membaca. Diri harus kita baca. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ada kaca besar cermin, berkaca. Tahun yang kemarin dengan tahun ini ambil perbedaan. Usia 18 tahun, usia 20 tahun, usia 30 tahun. Jangan kita terus menganggap diri kita semakin menganggap masih muda. Kita sudah mendekati perjalanan kehidupan kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun dibagi oleh Allah. Selama 23 tahun, 13 tahun baginda Nabi menerima ini Al-Quran di kota Mekah, maka disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. 10 tahun ini Al-Quran diturunkan di Madinah, disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Cukup luar biasa perjalanan kehidupan Nabi selama 23 tahun. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi pada waktu itu? 23 tahun baginda Nabi besar Muhammad SAW menyampaikan ini misi dakwah. 2/3 dunia berhasil disampaikan ini dakwah. Ada 3 secara garis besar keberhasilan Rasulullah. Ada 3 secara garis besar. Yang pertama di bidang akidah. Dulunya manusia menghambakan diri kepada selain Allah. Dulunya percaya kepada cincin. Mereka yakin cincin ini punya kekuatan, daya tarik, magnet yang kuat, menundukkan seorang pejabat, menundukkan hati seorang wanita, menundukkan hati seorang atasan. Dirubah, cincin adalah makhluk sama seperti kita. Ini makhluk tidak punya kekuatan. Yang kuat adalah Allah. Dikembalikan tauhid kita, la ilaha illallah. Yang dulunya sebelum dia punya burung dipelihara. Dia merasakan, menganggap, meyakini burung ini bisa menarik rezekinya dari jauh. Ini musyrik. Masih percaya dengan suara burung? Masih percaya dengan suara-suara yang lain? Masih percaya dengan hal-hal yang mistik? Dirubah ketauhidan, fondasi yang pertama, supaya kita jangan gagal dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Yang kedua, dirubah perjalanan dakwah baginda Nabi, dirubah di bidang sosial dan kemasyarakatan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Manusia pada waktu itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya manusia tuan, ada yang namanya manusia budak. Kalau ini budak, dipekerjakan semena-mena, ditendang bagaikan bola, disiksa oleh tuannya. Ini kehidupan manusia di zaman Rasul. Dirubah oleh Nabi. Ketika itu berubah, tidak ada lagi perbudakan. Makanya kalau masih ada perbudakan pada zaman hari ini, hidup di zaman modern, kelakuan, keadaan, tapi tidak beda di zaman jahiliyah tempo dulu. 3. Waktu kita singkat. 3 yang dirubah oleh Nabi adalah di bidang politik dan ketatanegaraan. Pak Ustadz, kami guru, nggak usah berpolitik. Kami nelayan, nggak usah berpolitik. Kami ibu rumah tangga,
nggak usah berpolitik. Kami pedagang, nggak usah berpolitik. Salah. Ketika hari ini orang-orang yang pemeran utama yang menjalankan roda kepemerintahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, yang tidak berpatokan kepada Al-Quran, sesat dan menyesatkan. Tidak ada lagi rumus yang paling sempurna selain daripada Al-Quran. Tidak ada lagi konsep yang paling sempurna selain daripada Al-Quran. Siapa saja menjalani hidup dan kehidupannya berpatokan, berpedoman di luar dari Al-Quran, tidak akan pernah membawa kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Lihat Fir'aun, seorang raja yang luar biasa hebat, kuat, dengan pemikirannya sendiri, menganggap dirinya yang paling hebat, membangun kota yang luar biasa, tapi Allah dilawan, hancur. Karun hebat, Namrud hebat, tapi konsep di luar daripada konsep daripada Al-Quran. Al-Quran dilawan, Allah dilawan, hancur, tertinggal begitu saja. Oleh karena itu, hari ini Persatuan Guru Republik Indonesia kembali berdiri melihat keadaan. Saya Bapak Ibu sudah lebih 30 tahun menjadi guru. Mulai dari guru Iqra sampai guru kitab, sampai guru-guru yang lain. Ada orang yang ingin memisahkan antara Ustaz Hambali dengan guru. Sampai kiamat pun tidak bisa terpisah dari tubuh saya seorang guru. Tidak akan pernah terpisah. Guru itu kalau orang menganggap tidak kuat, tapi tanpa guru orang tidak akan kuat. Guru orang menganggap remeh, guru dianggap itu tidak berdaya, tapi kalau tanpa guru orang tidak berdaya sesuatu apapun. Orang hebat karena guru. Orang bisa membuat pesawat helikopter, orang bisa berjalan terbang sampai ke bulan, itu berkat guru. Makanya jelas guru pada hari ini adalah guru yang sangat berjasa bagi kita. Oleh karena itu, mari kita doakan, kita turut berdoa bersama-sama, semoga Persatuan Guru Republik Indonesia khususnya Kabupaten Aceh Singkil tetap istiqomah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, di malam 27 ini. Prediksi kita, insya Allah malam ini kita siaga 1. Ada yang datang tamu, yaitu malam Lailatul Qadar. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak seperti kitab-kitab yang lain. Diturunkan sekaligus, Injil diturunkan sekaligus, Zabur diturunkan sekaligus. Namun Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap-tahap, berangsur-angsur sesuai keadaan apa yang terjadi. Jangan lari dengan Al-Quran. Al-Quran itu di samping buku pedoman, kitab pedoman bagi kita, juga ini adalah buku servis dalam kehidupan kita. Kita beli mobil baru, mesti ada buku servis di situ, dipelajari, dipahami. Jangan sampai ini Al-Quran sekedar dibaca tapi tidak diamalkan. Saudara kaum muslimin, jamaah peringatan nuzul Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat pada malam yang berbahagia ini, mari kita satukan kekuatan kita. Umat Islam ini kuat sebenarnya. Mari kita bersatu. Wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Hari ini mereka coba ingin mengobrak-abrik
kesatuan dan persatuan kita. Ulama-ulama kita sudah didiskriminasi pada hari ini. Ulama-ulama kita sudah diteror pada hari ini. Ulama-ulama kita sudah didiskreditkan hari ini. Ulama-ulama kita sudah dituding pada hari ini. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris pada para nabi. Mautul alim, mautul alam. Matinya seorang alim ulama itu sama seperti matinya ini alam. Baru ini saja, baru-baru ini saja, selang beberapa hari, dua ulama sepuh di Aceh, di bulan Ramadan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan rumah kita menjadi baiti jannati. Mari kita jadikan ini masjid menjadi pusat kekuatan umat Islam. Insyaallah. Terakhir kami berpesan, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, tidurlah di waktu malam. Kalau engkau pagi tidak berpikir, nanti siang apa yang kau kerjakan. Kalau siang kamu tidak bekerja, nanti sore apa yang engkau makan. Kalau sore engkau tidak makan, niscaya malam tidak akan bisa tidur. Apa yang ada kepada kita, berikan yang terbaik untuk agama kita yang kita cintai ini. Demikian, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma